Halo semua, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama gue Willy Yonas di season yang keempat dan kita di episode 24 kita akan membahas mengenai kolagen. Kolagen ini suplemennya cukup viral sekarang, makin rame terus karena belakangan orang nggak pengen kulitnya keriput, anti aging lah ya, pengen kulitnya tetap kenceng sampai tua dan udah gitu juga buat kesehatan sendi, buat mencegah artritis, supaya lututnya nggak bunyi-bunyi, ya kan. Kebetulan gue jadi ngegali topik ini, gue kayaknya selama bikin podcast dari 2019 sampai sekarang kayaknya gue belum pernah bikin topik soal kolagen ini. Tapi memang ini jadi rame banget dan karena kemarin ada salah satu sepupu gue, dia sempat lari dan dia sempat cedera. Lututnya jadi bunyi-bunyi, sempat rada ngilu, tapi sekarang udah oke lagi gitu kan. Terus dia sempat konsultasi ke dokter dan dia dibilangnya sama dokternya itu udah osteoartritis karena aging deh gitu. Padahal masih awal 30-an. Langsung dia search-search online dan dia jadi nanya ke gua waktu itu, suplemen kolagen works nggak sih gitu kan sebenarnya untuk menjaga lutut kita tetap bagus, intinya kayak gitu. Dan akhirnya gue jadi ngegali dan here we go, ini episode mengenai kolagen. So, kita pengen tahu dulu sebenarnya kolagen ini apa, ini fungsinya di tubuh buat apa, dan kita harus dapat dari mana, dan kenapa orang jadi rame untuk makan suplemen kolagen ini. So, kolagen itu adalah senyawa yang membentuk struktur yang ada di kulit, di rambut, di otot, di kuku, di tulang, tulang rawan kita. Itu semua mengandung yang namanya kolagen. Nah, kolagen ini itu bisa dibikin sama tubuh. Sama bagian tubuh yang namanya fibroblast kalau itu yang ada di kulit, sama yang chondrocytes ya, yang ada di tulang rawan kita. So, ini dua-duanya tuh sebenarnya kolagen itu bisa dibuat sama tubuh. Yang jadi masalah adalah ketika kita aging, pembuatan kolagen ini berkurang, itu masalahnya, oke? Nah, kolagen ini disebut juga sebagai nutraceutical product. Nah, ini istilah baru juga buat gua ketika gua nemu istilah ini online, nutraceutical product. Itu campuran istilah dari nutrition and pharmaceutical. Jadi mereka percaya kolagen ini kalau kita konsumsi dari luar, ini disebut juga dengan sebuah nutrisi, tapi ini juga ada efek seperti obatnya, pharmaceutical, oke? Karena sekali lagi, ini untuk memperkencang kulit biar nggak biar nggak mengkerut, udah gitu juga biar mencegah atau membantu osteoartritis. Dan by the way teman-teman, karena kolagen ini hanya bisa ditemukan, eee, dari hewan, so nggak ada vegan, suplemen untuk kolagen. Jadi karena kolagen ini diambil khususnya dari tulang-tulang rawan hewan. Apakah itu dari banyak by the way banyak yang dari babi, banyak yang dari ayam, ikan, itu juga ada. Kalian jadi kalau misalnya kalian yang nggak vegan, kalian ambil suplemen kolagen, kalian lihat, karena mungkin buat yang muslim harus perhatiin juga takutnya mereka ngambilnya dari babi. Nah, sekarang yang kita mau diskusi dan gali lebih dalam adalah apakah ini suplementasi itu efektif atau enggak? Karena sebenarnya kalau ini ada satu penelitian yang gue baca juga, bahwa sebenarnya saran untuk makan gelatin ini ya bagian, apa ya, seringkali ini dijadikan juga bahan untuk bikin permen itu jadi kenyal, banyak sebagai bahan aditif di makanan-makanan, industri jugalah, di makanan kemasan gitu. Permen-permen makanya perhatiin deh ada juga yang suka pakai gelatin dan itu by the way banyaknya dari babi. Nah, dari 1000 tahun lalu itu sebenarnya udah ada saran kedokteran dari 1000 tahun lalu, kalau makan gelatin ini bisa memperbaiki untuk kesehatan sendi. Sebenarnya udah ada. Tapi masalahnya ketika dites itu kok hasilnya tidak menjanjikan. Tapi belakangan ini marak nih, lagi rame banget bahwa kok cukup menjanjikan hasil kolagen ini. Nah, sekarang ini beberapa
faktor yang mungkin kita perlu pertimbangkan, oke? Oke, yes, aging is real. Jadi ketika kita makin tua ya, karena produksi kolagen udah makin kurang, akan ada kerutan, kulit kita akan jadi gampang lebih kering, lebih fragile. Itu natural aging process, oke? Tapi kan banyak orang yang denial sama aging process ini, "Gue nggak mau kelihatan tua, oke, gue pengen pakai kolagen." Tapi udah gitu kita yang harus perhatiin juga bahwa faktor-faktor ini juga semua dipengaruhi oleh banyak hal. Jadi bukan hanya semata-mata dengan kolagen aja. Kayak misalnya kalau orang punya masalah lutut, artritis, osteoartritis itu bukan semata-mata, "Oh, gue kurang kolagen," enggak kayak gitu ya. Karena ini bisa include dari apa, yang memperburuk atau membuat keadaan itu bisa dari nutrisi kita yang nggak bagus, pola makan kita, terlalu banyak misalnya sun exposure, itu juga kan udah banyak penelitiannya bahwa itu menimbulkan, eee, kulit kita jadi kering, kulit kita jadi keriput lebih cepat dan lain-lain ya. Udah gitu ada radiasi dari ultraviolet, dari air pollution, udah gitu juga dari rokok, udah gitu dari tingkat olahraga kita, aktivitas kita, apakah kita melakukan olahraga ekstrim, kita pernah cedera atau enggak, itu juga sangat berefek dengan kesehatan sendi kita. Jadi bukan semata-mata jangan langsung, "Oh, karena gue kurang kolagen," gitu ya. Lalu udah gitu juga apakah kita kelebihan berat badan atau obesitas, karena itu juga sangat mempengaruhi dari kesehatan lutut kita juga. Lalu juga ada hormonal change, ada trauma, dan ada inflamasi atau peradangan atau enggak. So, jadi faktornya banyak, kita nggak bisa langsung ngambil kesimpulan, "Oh, oke, karena gue kurang kolagen." Cuman memang mungkin banyak orang yang mau mencoba kolagen karena suplementasi ini kan seringkali nggak ada efek samping. Dan, ya ada beberapa penelitian yang bilang, "Oke, ini udah bisa memperbaiki, apa, kepadatan tulang, udah gitu juga mengimprove dari apa ya, kelenturan dan kesehatan sendi lah, oke, sama juga buat kulit juga." Nah, tapi yang ingin gua highlight untuk jadi pembanding juga supaya teman-teman nggak langsung kayak, "Ah, udah gua langsung langsung percaya," gitu ya. Ada satu penelitian yang menarik di 2016. Jadi mereka itu rekrut orang-orang yang punya sakit lutut. Lalu mereka dibagi jadi 2 grup, satu grupnya itu dikasih kolagen, satu lagi dikasih plasebo. Jadi kolagen bohong-bohongan, tapi mereka di pikirannya mereka itu mendapat kolagen. Percaya atau enggak, dua-dua grupnya itu improve secara signifikan. Yang pakai placebo improve, tapi juga yang pakai, kolagen asli juga improve. Kan menarik. Jadi kan ini yang bisa mempertanyakan, apa benar nih kolagen benar-benar efektif kalau placebo juga bisa dapat efek yang sama? Dan yang masih jadi kegalauan atau perdebatan mungkin quote on quote adalah kesuksesan dan hasil penelitian dari kolagen suplemen ini hasilnya masih mix. Ada yang nunjukin ada kemajuan, ada yang enggak. Dan keamanannya, kesuksesan jangka panjangnya itu juga sekali lagi masih mix result. Hasilnya masih combine. Masalahnya ini yang mungkin kalau buat gua sih ini jadi poin pertimbangan yang cukup besar buat gua. Ya selain gue juga vegan, gua plant based, tidak mau mengkonsumsi yang ya seperti salah satunya kolagen suplemen seperti ini. Masalahnya adalah karena banyak penelitian kolagen suplemen itu funding-nya dari industri kolagen itu sendiri. Dan kita tahu bukan hanya di dunia soal suplemen aja, tapi apakah itu soal daging, soal di banyak hal lah, penelitian apapun di dunia ini ketika itu di-funding oleh industrinya itu sendiri, penelitiannya bisa jadi bias. Karena mereka punya kepentingan untuk berjualan. So, gua cuman mau bilang sampai situ aja. Kalian bisa ambil kesimpulan, kalian bisa research lagi lebih banyak tentang kolagen suplemen ini, apakah benar-benar efektif atau enggak. Tapi silahkan bahwa sekali lagi, proses aging itu salah satu hal yang normal, keriput itu pasti, dan kesehatan lutut kita itu faktornya juga banyak gitu, bukan cuman kurang kolagen atau enggak.
So, anyway teman-teman, gue pengen nge-share informasi itu aja di episode podcast kali ini. Semoga kalian bisa dapat sedikit insight dan kalian boleh gua encourage kalian untuk research lagi juga sendiri, oke? Ambil kesimpulan, kalau gua so far enggak. Kesimpulan gua, ya sekali lagi itu juga karena bukan plant based source dan jadi gua memilih untuk tidak menggunakan collagen suplemen. Karena lutut gua juga udah bunyi-bunyi dari lama gitu, tapi sekali lagi itu karena gua main sports, karena pernah cedera, ya kan? So, tapi nggak mengganggu gitu, bunyi-bunyi tapi nggak mengganggu. Anyway teman-teman, itu yang bisa gue bagiin, semoga harapan gue seperti biasa, semoga kita sehat seutuhnya.